Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya Syahad Ihsan dan di samping saya ada Profesor Eka dan Bang Reza Indriah. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang pengalaman lapangan dalam melakukan penelitian. Di video sebelumnya bisa lihat di sini nanti kita sudah bicara tentang etnografi. Apa itu etnografi? Bagaimana cara melakukannya, teori-teori yang terkait dengan etnografi dan lain sebagainya. Tapi kita belum bicara tentang bagaimana mendapatkan data etnografi itu. Jadi di bincang-bincang kali ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dan menuju lapangan dan apa yang akan kita lakukan di lapangan untuk mendapatkan data-data etnografi. Jadi ini adalah perbincangan kita dari pengalaman masing-masing. Jadi tiga lah ya, tiga dengan saya juga sudah lumayan punya pengalaman di lapangan untuk mendapatkan data untuk riset-riset etnografi. Kita mulai dari Bang Reza. Gimana Bang Reza pengalaman mendapatkan data lapangan? Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin menyapa mahasiswa karena video ini kita niatkan untuk mahasiswa dan juga publik secara umum. Saya terkesan sekali hari ini dikunjungi dua profesor. Saya lagi bertani di Blok B ini, tempat saya menghabiskan waktu selama pandemi mungkin ya. Kuliah-kuliah online saya juga sering saya sampaikan dari sini. Kuliah sebelumnya saya bersama Prof. Eka mungkin sudah berbincang tentang apa itu etnografi dan kami juga menjanjikan kira-kira akan bercerita tentang bagaimana ke lapangan. Mungkin ini agak sedikit teknis ya. Yang pertama bagi saya penting untuk mahasiswa itu untuk melakukan preparasi atau persiapan, karena bagaimanapun core dari studi etnografi ini atau antropologi ini adalah bagaimana hidup di lapangan sebenarnya. Jadi sebelum kita menentukan sites atau lapangan tempat kita akan tinggal kemudian melakukan penelitian, itu tentu saja pertama harus ada observasi preliminary observation, sebenarnya disebut itu sebagai satu observasi ringan. Seperti apa kondisinya, bagaimana hidup di sana. Tentu saja untuk sebelum ke lapangan itu kesehatan penting ya, dicek. Itu penting sekali untuk teman-teman atau mahasiswa yang mau melakukan studi di lapangan. Itu kesehatan itu nomor satu. Kita harus juga melihat bagaimana kemungkinan untuk emergency exit, di mana tempat medical care terdekat, itu paling penting untuk dilihat dulu. Lalu kemudian tentu saja kita akan mencoba mengenali potensial informan itu. Siapa informan yang menjadi kolaborator dari riset kita. Karena tidak ada riset etnografi itu yang berhasil dilakukan tanpa ada bantuan partisipasi dari orang-orang yang di tempat kita melakukan penelitian. Dulu waktu saya melakukan riset itu karena saya menulis tentang tarekat, jadi yang saya tawarkan itu bahwa belum ada nih yang menulis tentang tarekat, nanti hasil tulisan saya ini kan bermanfaat untuk jamaah tarekat juga. Juga ya. Nah, sehingga jamaah tarekat itu pun merasa harus kita bantu nih, karena ini adalah bagian dari kepentingan kita. Dan itu terbukti waktu setelah selesai saya tunjukkan hasilnya dan mereka senang sekali. Cuma saya mau bilang seperti ini, Dr. Syahad Ihsan, kan ketika kita berbicara ke lapangan itu kan tadi Bang Reza sudah mengatakan ada proses preliminary ya. Jadi pra-lapangan, terus lapangan, ada pasca lapangan. Jadi untuk mahasiswa mohon diingat ada 3 ya setidaknya. Yang besar-besarnya itu ada pra-lapangan, sebelum ke lapangan dengan penekanan pada aspek-aspek persiapan, kemudian di lapangannya seperti apa, dan setelah dari lapangannya itu seperti apa. Barangkali hari ini 2 bagian itu yang lebih dominan ya. Yang terakhir itu nanti akan ada mudah-mudahan ya sesi tersendiri seperti itu. Bagaimana memperlakukan data yang kita peroleh. Membaca kembali. Kalau pengalaman PPK untuk mempersiapkan awal pra lapangan itu gimana?
Nah, salah satunya kan akses yang sangat penting ya, bahwa kita itu di situ diterima. Jadi makanya tadi kolaborator, gatekeeper ya, yang bisa memperkenalkan kita dengan baik. Jangan sampai nanti sampai di lapangan dikirain intel, sorry itu. Intel. Terutama kan waktu masa-masa konflik ya, dalam situasi yang memang tidak kondusif. Jadi ada gatekeeper dari sisi akses. Kalau seandainya penelitinya dari luar ya, kemudian meneliti negara yang berbeda, itu kan perizinan itu sangat penting, karena itu akan sangat mengganggu tiba-tiba dideportasi ya ketika sedang meneliti. Dan juga jangan sampai hasil penelitian kita kemudian menjadi sesuatu yang dicurigai, sudah sampai meneliti nggak bisa dipublikasi. Jadi ya perizinan seperti itu juga perlu, dan etika menurut saya ya, memahami dulu lah etika, bagaimana memperlakukan subjek itu, pelajari dulu, baca bahan-bahan yang memang relevan ya sebelum ke lapangan, karena nanti miskin sekali pertanyaan kita kalau misalnya kita tidak membaca penelitian-penelitian lain sebelumnya. Jadi jangan sampai begitu semangat ambil mata kuliah metode penelitian sama Pak Syahri Ihsan, lihat beliau di lapangan langsung ke lapangan nggak baca bahan-bahannya yang terkait. Dan penting untuk memahami dengan baik tema riset kita itu sendiri dalam konteks lapangan kita. Jangan sampai ke lapangan, kita sendiri tidak tahu sebenarnya. Itu bahaya juga. Biasanya memang sebelum kita ke lapangan, kita itu sudah punya ya kalau bahasa teknisnya rumusan masalah. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan utama yang ingin kita cari jawaban di lapangan. Tetapi tentu saja namanya penelitian kualitatif, dia akan evolve waktu kita berada di lapangan, dan memang kita harus sangat terbuka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Dan kalau saya pribadi itu dari dulu saya belajar studi di lapangan dengan Jim Siegel, dulu juga dengan beberapa guru saya di Harvard di sana, itu ya kami lebih di training sebenarnya untuk menjadi pendengar. Di lapangan itu kita betul-betul lebih banyak mendengar daripada mencoba mencampuri sebenarnya. Jadi mencampuri apa yang ya bukan kita yang mempengaruhi orang untuk berbicara sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi kita akan lebih banyak mendengar, dan dokumentasi tentu saja sangat penting ya. Memang kita perlu wawancara. Mungkin kita ada pertanyaan-pertanyaan core atau pertanyaan-pertanyaan inti yang memang terkait dengan rumusan masalah yang ingin kita cari tahu jawaban, tetapi bagaimana cara kita bertanya itu jangan sampai kira-kira mengintimidasi informan kita gitu, sehingga mereka merasa cari-cari kesalahan. Betul. Itu kan bahaya itu ya. Jadi makanya dalam metode etnografi itu penting sekali itu melakukan atau observasi atau interview yang sama dari informan yang sama berulang-ulang. Kenapa dalam etnografi itu penekanan bahwa durasi di lapangan itu penting? Karena sebenarnya itulah untuk menguji itu. Ya, kalau lapangannya sama sekali kita belum tahu, itu minimal orang bilang 18 bulan kita harus ada di situ. Tetapi kalau lapangan yang mungkin kita sudah pernah tahu, sudah bisa bahasanya, 6 bulan itu sudah dianggap valid apa yang kita coba lihat. Ini dalam kasus mahasiswa ini kan, katakanlah penelitiannya penelitian skripsi ya kan, kan nggak mungkin 6 bulan nanti mati SK skripsi. Betul. Kira-kira idealnya kalau mahasiswa penelitiannya 8 ya namanya kalau S1 di mana-mana itu kan masih fase melakukan istilah training ya. Kita di training lebih ke teknis. Yang disampaikan oleh Bu Eka tadi lebih memahami etika. Bagaimana kita memperlakukan informan, bagaimana istilahnya mengamankan data. Ya, mengamankan data ini bukan hanya data untuk kita, tapi mengamankan informan. Karena sering sekali ya, kenapa penelitian kualitatif ini penting ya, karena dia akan menjawab urusan-urusan yang tidak bisa dijawab oleh informasi di publik. Jadi kita akan masuk ke masyarakat yang marginal, yang dipinggirkan, untuk memahami apa sebenarnya cara mereka memahami kondisi mereka, kan begitu kan. Dan saya kira dalam tahap mahasiswa S1 itu masih ke memahami kira-kira yang kita obrolkan ini dipahami dulu, itu diinternalisasi, kira-kira siap nggak ke sana. Nanti kalau untuk nanti sudah established, sudah membangun dirinya sebagai antropolog, sebagai etnografer, itu pasti akan tiba pada pengalaman yang kita sampaikan tadi.
Kalau secara teknis, Prof. Eka, apa yang dipersiapkan sama mahasiswa? Saya seringkali mengatakan tentang buku dan rekaman. Nah, itu yang lain kira-kira apa? Ya. Saya pikir keahlian untuk bisa menulis dengan baik itu penting ya. Jangan sampai nanti hanya karena lupa detail yang sangat penting harus balik. Jadi bagaimana 5W 1H dibiasakan dulu itu menulis itu yang minimal itu yang paling sekali. Mudahnya, ya? Paling mudah sekali. Itu minimal sekali, itu jangan sampai ketika kita ingin menyebutkan kapan itu udah tinggal di tanggal, nggak teringat gitu kan kapan kita melakukan wawancara atau observasi. Jadi sering-sering dilatih itu barangkali, karena memang kan salah satu kekuatan kajian etnografi seperti ini kan grafi kan, menulis itu yang sangat penting. Jadi kalau itu tidak dibiasakan, saya khawatir ya ketika kembali barangkali datanya sangat bagus, tapi rekaman jejaknya itu tidak. Nah itu dan tidak mempercayakan sepenuhnya pada rekaman. Itu dia. itu. Ya itu kan. Seringkali kalau kita percayakan pada rekaman entah mati, entah habis baterai, kita kan nggak sadar ini ya. Sehingga waktu kita mau ngambil kembali tidak ada lagi. Jadi perlu itu terus mencatat sampai ini dan jangan lupa meminta izin sama harus merekam. Saya tulis terus kita tulis dan begitu malam itu langsung dinarasikan, narasi awalnya. Jangan lewat 24 jam. Dan sebenarnya kalau misalnya kita menulis itu bisa juga nanti dipisahkan data yang memang murni dari informan sama data yang memang terbangun dari kita. Karena prosesnya ini kan proses menganalisa di lapangan, beda dengan kuantitatif yang baru dianalisa setelah selesai semua angket diisi. Nah ini kan beda. Jadi harus ada catatan yang kayak jurnal pribadi kita, itu penting. Jadi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang memang punya keinginan untuk terjun ke lapangan, cobalah latih ya sebelumnya itu bagaimana merekam itu dalam tulisan. Ya. Kalau misal HP hang Giban, itu tiba-tiba habis terhapus semua file. Atau full memorinya. Habis baterai tiba-tiba kan tidak kita sadari. Karena rekaman juga memang seperti disampaikan tadi, tidak rekaman visual maupun recorder itu juga mungkin tidak bisa menjelaskan keadaan secara utuh ya. Saya teringat mungkin ada satu etnografi yang dilakukan di NTB kalau saya nggak salah, itu di Donggo ya. Itu etnografernya itu kalau saya nggak salah lagi namanya Peter Jas, itu dia di sana, lalu dia tinggal di sebuah rumah dan dia tiba-tiba mendengar seorang perempuan berteriak. Waktu kan semua orang ke sana, jadi perempuan itu sudah menempelkan obat di mukanya. Jadi dia mengatakan bahwa seseorang memukul dia. Nah kalau misalnya itu direkam dengan HP ataupun dengan ini, itu sepertinya itu. Ya kan? Karena orang sudah berteriak bilang bahwa dia dipukul dan ada obat, cairan obat di muka. Tapi pada kenyataannya bukan. Ketika itu karena dia legal antropologis, jadi dia melihat bagaimana dispute, bagaimana masalah itu diselesaikan di tingkat kampung. Ternyata itu bukan pukulan dalam arti yang verbal. Jadi perempuan ini sebenarnya dihina oleh sepupunya. Jadi tapi penghinaan ini betul-betul menghilangkan mukanya. Jadi itu adalah sebuah isyarat bagaimana penghinaan itu sudah dialami. Jadi tanpa kita tinggal di sana, tanpa kita memahami bagaimana struktur, bagaimana sesuatu itu bisa diselesaikan dalam masyarakat, mungkin itu kita nggak dapat. Bisa seperti saya bilang tadi, itu bisa direkam. Mungkin kalau rekamannya hanya seperti itu, orang percaya bahwa itu betul-betul sebuah pukulan. Jadi kenapa etnografi itu penting? Kenapa live in di tempat itu penting? Jadi begitu. Saya pribadi juga misalnya, saya melakukan beberapa penelitian etnografi. Salah satunya tentu yang mungkin agak terkait dengan yang sering saya presentasikan tentang panggung cambuk. Jadi ya semua orang mungkin pernah melihat panggung cambuk. Semua orang sudah pernah melihat rekaman panggung cambuk. Tapi momen-momen yang ada di depan panggung cambuk antara audien dengan yang dicambuk dengan pelaku cambuk itu harus intensif kita amati. Mungkin ada sekitar 50 hukum cambuk dari berbagai daerah. Saya harus hadir di sana untuk menemukan beberapa hal yang menjadi jawaban dari pertanyaan saya. Jadi tidak cukup 1-2. Maka kenapa durasi ini lagi-lagi penting begitu. Karena nanti akan ketemu pola-polanya gitu ya.
Dan itu memang butuh pengamatan yang lama. Tapi untuk mendapatkan katakanlah kepercayaan dari orang-orang di lapangan yang kemudian menjadi narasumber kita. Kalau pengalaman Prof Eka gimana? Sehingga dipercaya terus mereka mau bercerita. Ya, itu gimana? Itu gatekeeper itu tadi. Jadi ada perantara yang memang mampu menjelaskan kita. Di awalnya seperti itu. Tapi ya terus berlanjut bagaimana kita membawa diri sebenarnya, membawa diri berkomunikasi ya. Karena tadi immersion live in itu kan hidup sebagaimana mereka hidup. Jadi kalau misalnya terlalu cumplang datang petantang-petenteng ini ilmuwan dari mana gitu kan. Nah, itu saya pikir kita sedang membangun jarak gitu ya. Kalau misalnya kita partisipan observation itu kan memang bersama mereka dan menangkap dari sudut apa yang mereka tangkap dari sebuah event. Itu yang saya juga kadang-kadang katakan sama mahasiswa itu wawancara kita di ruang tamu itu sebenarnya tidak bisa dipakai, ya. Itu seringkali mereka bercerita apa yang kita ingin dengar, ya kan? Gimana kampung ini? Oh baik-baik saja, ada masalah nggak masalah. Itu aja. Tapi begitu misalnya narasumbernya sedang bertani dan kita ikut ke gubuknya di sawah, itu akan berbeda ceritanya. Akan berbeda ceritanya. Atau begitu kita mengikuti kegiatan-kegiatan mereka itu akan lain ceritanya. Jadi wawancara itu memang berkali-kali penting. Harus berkali-kali. Seperti jadi kata itu tadi. Dan meragukan juga penting. Meragukan apa yang didengar dan apa yang dilihat dibaca yang dikatakan oleh narasumber kita. Ya bukan berarti kita menuduh orang berbohong, tetapi meragukan itu yang melatih self reflection kita sebenarnya untuk mencari tahu lebih dalam, menguji apa yang kita juga pahami begitu saya kira. Kalau mungkin Mbak Ihsan bisa cerita sedikit yang lebih detail waktu di lapangan itu tentang masalahnya apa gitu. Saya itu tadi saya cerita tentang tentang tasawuf tadi. Tasawuf misalnya waktu saya ke apakah mencoba menjadi sufi juga? Itu kan penting. Itu salah satu yang saya tidak lakukan, tapi saya melakukan dapat ijazah dapat ijazah pendekatan dengan mursyidnya, dengan muridnya, dan juga mendiskusikan hal-hal yang muridnya tidak tahu ternyata penting. Jadi misalnya saya berbicara dengan satu orang mursyid yang beliau pasti sangat dihormati dan saya juga menghormati beliau itu, yang muridnya merasa kalau saya datang mewawancarai itu nanti semacam siapa nih kok tiba-tiba datang, jadi dikasih waktu 15 menit. Tapi begitu saya berbicara dengan beliau, begitu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dalam tanda petik mengkritik ide-idenya beliau, ternyata itu justru menjadi menarik, menjadi diskusi yang panjang. Saya ingat sekali misalnya ada narasumber satu di Pantun Labu, itu sudah saya tunggu dari jam setelah Isya dan baru dikasih kesempatan jam setengah 12 malam. Dan itu waktunya 15 menit aja. Oke lah, karena saya dari Banda Aceh jadi 15 menit. Tapi begitu diskusi tentang terminologi tasawuf, salah paham tentang tarekat, itu beliau sangat tertarik dan kami mengakhirinya jam 2 subuh. Jam 2 subuh baru mengakhiri dan itu udah ditegur sama Umi, Abu, ya istirahat ini. Nah itu maksudnya menarik. Yang tadi saya sebutkan penting untuk kita untuk memahami riset kita sendiri dulu, tema-temanya dulu, supaya kita bisa berdiskusi bisa berdiskusi dengan beliau itu, dan beliau merasa senang untuk terus bercerita Dan itu menulis waktu itu ditulis atau ditulis dan direkam saya rekam dan masih ada rekamannya dan itu tadi bagaimana kita bisa menangkap apa yang dikatakan sambil bisa menulis. Nah itu kan keterampilan juga Kalau teknik saya itu mentranskripsi itu sudah pasti. Transkrip dari wawancara. Jadi apapun yang kita rekam itu wajib ditranskripsi ke dalam bentuk kata-kata. Tidak ada waktu sendiri, ya kita minta bantu orang. Tapi semua sama seperti mendengar berkali-kali, membaca transkripsi berkali-kali juga akan memberikan sesuatu. Dan dari kita dengar itu dan kita baca kembali transkrip itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ulang lagi. Yang kadang-kadang
beberapa perlu kita tanya sama beliau, tapi kan kadang-kadang tidak mungkin lagi ya kan. Tapi beberapa bisa kita tanyakan ke tempat lain. Dalam riset saya yang lain itu yang tentang orang Jawa di dataran tinggi Gayo itu juga seperti itu. Berulang-ulang sampai saya wawancaranya ke kebun sambil nanam kentang. Iya, betul. Pernah saya itu mewawancarai ibu-ibu yang sangat tertutup karena rumahnya dibakar waktu konflik dan tidak mau bercerita apapun. Saya datang berkali-kali karena cuman beliau yang masih tinggal di situ, yang lain sudah pindah, dan beliau menyaksikan malam di mana rumah itu 24 rumah dibakar, dan itu akhirnya saya dapatkan cerita itu sambil membantu beliau menggoreng bawang. Jadi beliau itu goreng bawang untuk bakso. Jadi saya bilang, wah saya ingin juga belajar goreng bawang. Dan waktu itu saya tidak bertanya lagi karena pertanyaan sudah pernah saya ajukan, beliau tidak mau jawab. Waktu saya goreng bawang, justru di situ beliau bercerita. Tapi itu kan nggak bisa nulis, nggak bisa rekam juga. Jadi seperti apa begitu pulang jadi langsung? Begitu pulang langsung ke warung kopi. Itu betul-betul mengandalkan ini kita rekaman kepala kita 1 jam bersama ketika goreng bawang itu. Dan salah satu ini ya cara ya barangkali supaya kita tetap bisa mengikuti alur yang disampaikan adalah setiap pembicaraan itu ada kata kunci yang bisa kita tulis. Satu lagi Prof yang penting kan, mungkin Prof bisa sedikit beri penjelasan lebih komprehensif tentang memberi suara. Memberi suara dari lapangan. Jadi itu bukan kita. Artinya kalau subaltern speak misalnya Jadi mereka itu suara mereka, bukan kita bertanya bisa nggak mereka bicara atau bahwa seolah-olah kita yang menceritakan. Ini kita mau dengar suara mereka, terutama ketika melakukan penelitian tentang marginal, tentang perempuan, tentang anak-anak. Bagaimana, Prof? Subalternity karena memang kadang-kadang kan suara mereka, pikiran mereka itu kan tidak terungkap ke publik Jadi dari awal saya pikir sebagai seorang peneliti kita mencoba mengamati tinggal bersama satu masyarakat, jangan sampai kan orang yang ditemui di warung kopi itu sajalah yang kemudian menjadi narasumber kita. Dan kita percaya sepenuhnya sama dia. Sepenuhnya. Jadi ada suara-suara yang subaltern itu tadi yang kemudian harus kita dekati. Barangkali memang perlu pendekatan sendiri karena mereka biasanya kan orang yang termarginalkan jadi memang mungkin perlu approach, mungkin perlu sedikit effort, tetapi suara mereka harus direkam. Nggak bisa kemudian kita itu mewakili subaltern ini dan seolah-olah cukup diwakili juga oleh narasumber. Apalagi diwakili oleh Pak Kecil, oleh Imam. Itu kan kecenderungan mahasiswa ini rekaman kalau turun ke lapangan seolah yang mengerti mengerti keseluruhan kehidupan masyarakat itu adalah pejabat-pejabat. Padahal kan ada kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok lain, Dan nanti kita berpikir kapan nih sudah cukup datanya. Nah, tadi kan dari awal memang kita yang memahami, karena penelitian itu milik kita, instrumen itu kalau di kualitatif ada di kita. Ketika kita sudah merasa cukup merekam semuanya, nah di saat itulah kemudian artinya kita ketemu beberapa kali beberapa orang yang berbeda, itu juga hal yang sama, tidak ada yang baru lagi, maka itulah saatnya untuk kita berhenti seperti itu. Tapi begitu kita masuk ke kelompok subaltern, ada yang baru dari mereka ya, mungkin kita harus memulai proses yang sama dengan apa yang sudah kita lakukan dengan narasumber yang lain kepada mereka gitu, sampai dapat juga hal yang sama. Yang menarik dari narasumber-narasumber yang kelompok termarginalkan itu kan memberikan kita inspirasi untuk riset yang lain. Jadi itu harus tetap katakanlah itu agak berbeda dengan apa yang kita sedang riset. Jadi tetap kita rekam, kita tulis dan kita simpan. Siapa tahu ke depan kita balik lagi untuk untuk riset tentang itu. Dan kapan mahasiswa itu sudah boleh merasa nyaman dengan wawancara mereka ketika bukan lagi tanya jawab Jadi kayak misalnya kita pancing, tapi mereka bercerita tentang bukan kuesioner lagi. Itu udah dapat itu kalau misalnya mampu seperti itu gitu kan. Dan untuk itu kan memang perlu jam terbang latihan maksudnya kan. Betul. Itu artinya betul-betul sudah berbincang-bincang dan mereka sudah percaya kita dan kita bisa ngobrol panjang dengan mereka dan itu
artinya kita betul-betul sudah diberikan sepenuhnya hak untuk menggunakan data di lapangan itu. Oke, saya kira ini perbincangan mungkin ada terakhir Bang. Saya membayangkan sesi berikutnya adalah bagaimana menuliskan etnografi. Menuliskan etnografi. Ya, karena itu penting, karena etnografi selain sebuah metode, dia juga apa istilahnya bahasa Prancisnya genre ya. Ada genre kalau orang bilang itulah dia satu style tersendiri dalam menulis ya. Kalau saya ini mau bilang kata kunci di kita hari ini berkali-kali. Berkali-kali. Karena durasi itu kemarin sudah ditekankan di dalam video sebelumnya, kali ini itu berkali-kali. Jadi wawancaranya itu juga harus berkali-kali dengan tema yang sama, berkali-kali dengan orang-orang yang berbeda, sehingga kita betul-betul bisa menangkap ya. Memulainya dengan apa tadi, juga ada keraguan-raguan juga. Iya, kita ragukan lah. Skeptik sedikit. Lalu mendapatkannya dengan berkali-kali. Ini teknik-teknik sangat sederhana sebenarnya. Mudah-mudahan bagi mahasiswa bisa menangkap ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Baik, saya kira ini sore yang sangat luar biasa. Kita berbincang tentang 2 tahapan dari 3 tahapan lapangan untuk riset etnografi. Jadi tadi kita sudah simpulkan 2 hal yang paling penting tadi, meragukan dan berkali-kali, ya kan? Meragukan maksudnya kenapa kita harus meragukan, supaya kita terus mempertanyakan, berusaha untuk mendapatkan data sebanyak mungkin. Dan kita mewawancarai orang itu berkali-kali supaya apa yang kita peroleh itu benar-benar data yang sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi bukan data yang direkayasa karena kita sudah bertanya untuk mempercepat selesai wawancara supaya kita cepat pulang, dia ada urusan lain terus dia jawab itu. Jadi bukan data itu, tapi adalah data yang betul-betul sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi teman-teman semuanya, itu mungkin pengantar dari pengalaman kami bertiga terkait dengan proses mengambil data di lapangan. Dan di video selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana memperlakukan data di lapangan itu, bagaimana menulisnya. Mungkin itu juga butuh keterampilan yang lain. Nanti kita akan bercerita lagi dan tetap menunggu, insya Allah bulan puasa mungkin, atau setelah bulan puasa nanti kita akan secepatnya kita akan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.